Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak. Izin kami dari kelompok satu yang memaparkan hasil hasil diskusi kami mengenai instansi yang terkait sama karbon biru laut. Sebelumnya kelompok satu berisikan 10 orang anggota. Yang pertama itu Perkenalkan, nama saya Indah Mutiara Kusuma dengan NIM 001. selanjutnya ada Adit. perkenalkan nama saya Aditya Putra Permadi dengan ujung NIM 002. Perkenalkan, nama saya Firman Hadi Pratama dengan ujung NIM 003. Di sini saya sendiri, Kaila Esai Putri dengan ujung NIM 004. Perkenalkan, nama saya Alia Nurnisrina dengan ujung NIM 006. Saya Rana Kerahim dengan ujung NIM 007. Saya Tatia Siti Azahra dengan NIM 008. Saya Orana Rene Agata dengan ujung NIM 013. Saya Tasya Onardela dengan NIM 04. Saya Dinda Aizelia dengan ujung NIM 015. Baik, itulah anggota kelompok kami. Selanjutnya itu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Tasya. Pada Tasya, layar dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Kaila. Jadi di sini ada latar belakang. Perubahan iklim global menjadi tantangan besar abad ke-21 akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2 dari aktivitas manusia. Salah satu upaya mitigasi yang kini mendapat perhatian adalah pengelolaan ekosistem karbon biru atau blue carbon, yaitu mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut yang mampu menyimpan karbon jauh lebih besar dibandingkan hutan daratan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tasya untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman. Pada Firman dipersilakan. Izin melanjutkan, teman-teman. Jadi dalam penerapan karbon biru laut ini juga memiliki berbagai tekanan dan hambatan di pembangunan dan aktivitas manusia. Jadi yang menyebabkan degradasi besar pada ekosistem pesisir, yang termasuk juga di Indonesia, yang memiliki dari 3,3 juta hektar mangrove dengan sekitar 40% dari itu antaranya rusak. Jadi untuk mengatasi hal ini, Global Environment Facility atau GEFF bersama United National Environment Program atau UNEP meluncurkan Blue Forest Project, yaitu sebuah inisiatif internasional yang mengintegrasikan konservasi pesisir, di mana kebijakan perubahan iklim serta teknologi digital dalam pengelolaan karbon biru laut. Jadi di Indonesia ini juga pada proyek ini berfokus pada Teluk Tomoni dan Kepulauan Derawan dengan tujuan memperkuat pengelolaan ekosistem pesisir, membangun kapasitas nasional dalam perhitungan stok karbon biru, serta mendorong pemanfaatan berkelanjutan yang memberi manfaat ekologis dan juga ekonomi bagi masyarakat pesisir. Baik, mungkin seperti itu penjelasannya. Saya kembalikan. Terima kasih pada Firman. Selanjutnya itu pada sejarah Blue Forest Project itu akan dijelaskan oleh Tatia. Pada Tatia dipersilakan. Baik, terima kasih Kaila. Jadi selanjutnya di sini ada sejarah Blue Forest Project, di mana konsep blue carbon itu mulai berkembang sejak akhir 1990-an ketika penelitian menunjukkan bahwa ekosistem pesisir seperti mangrove dan lamun mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar.
Temuan ini melahirkan Blue Forest Project yang diluncurkan pada 2014 oleh GIF bersama United Nations Environment Program, di mana proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan konsep karbon biru ke dalam kebijakan pengelolaan pesisir dan mitigasi perubahan iklim. Di Indonesia, implementasinya itu dimulai pada tahun 2016 dengan dukungan teknis dari KRID, Arendal, KLHK, dan BRIN. Dua lokasi utama dipilih karena memiliki kombinasi ekosistem pesisir yang masih produktif dan berpotensi tinggi menyerap karbon. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tatia atas penjelasannya. Nah, untuk pada tujuan proyek ini akan dijelaskan oleh kepada Reneke, dipersilakan. Terima kasih Kayla. Di sini saya akan membacakan tujuan dari proyek ini, yang dimana tujuan utama GEL, Blue Forest Project di Indonesia merupakan yang pertama itu mengukur dan memetakan stok karbon biru secara ilmiah dan standar. Yang kedua itu meningkatkan kapasitas nasional dalam pengelolaan serta pelaporan karbon pesisir. Lalu tujuannya itu juga mendorong kebijakan berbasis bukti ilmiah untuk konservasi dan restorasi ekosistem. Kemudian dapat juga untuk mengembangkan blue carbon market digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir. Dan yang terakhir itu proyek ini juga memanfaatkan teknologi digital seperti remote sensing, terus GIS serta pemrograman Python dan R untuk analisis data spasial dan perubahan tutup lahan. Terima kasih Reneke atas penjelasannya. Selanjutnya pada struktur organisasi Blue Forest akan dijelaskan oleh Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini ada struktur organisasi, yaitu kolaborasi lintas disiplin ini memastikan setiap proyek memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sistem pelapor karbon yang terverifikasi secara internasional. Struktur GEF terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu ada EF Council, pengambilan keputusan utama, yaitu 32 negara anggota. Ada sekretariat GEF, yaitu pengelola program dan pengawasan teknis, yaitu yang ketiga ada implementing agencies, UNEP dan UNDP dan World Bank. Yang keempat ada executing partners, di mana ada pemerintah daerah, lembaga penelitian, dan NGO seperti Grid Arenal dan CIFOR. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Indah. Selanjutnya pada lokasi proyek akan dijelaskan oleh Adit. Kepada Adit dipersilakan. Oke, masuk ke lokasi proyek dari program Blue Forest yang dilakukan oleh GIF dan juga UNEP. Jadi salah satu lokasi proyek dari Blue Forest sendiri itu dilakukan di Indonesia. Alasannya itu karena Indonesia menjadi lokasi yang prioritas karena memiliki ekosistem karbon biru terluas dunia. Yang pertama itu ada di Teluk Tomini yang berada di Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Jadi terdapat beberapa alasan kenapa dipilihnya Teluk Tomini yang ada di Sulawesi Tengah dan juga Gorontalo. Yang pertama itu memiliki hutan mangrove alami dan padang laut yang luas. Yang kedua itu dapat jadikan model konservasi karena degradasinya yang rendah. Yang ketiga itu terdapat beberapa kegiatan utama yang dilakukan di Teluk Tomini, yaitu adalah pemetaan stok karbon, analisis biomasa, dan pelatihan kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada Adit. Untuk lokasi proyek yang kedua akan dijelaskan oleh Alia. Kepada Alia dipersilakan.
Oke, di sini saya akan menjelaskan lokasi proyek, di mana lokasi proyek itu ada di Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur, yang di mana di Kepulauan Derawan ini memiliki akan kaya mangrove lamun dan terumbu karang yang dapat menghadapi tekanan dari akibat pariwisata dan penambangan. Nah, setelah itu kegiatan utama dari Kepulauan Derawan Kalimantan Timur itu sendiri ada survei karbon tanah dan vegetasi pemodelan spasial dengan serta perlibatan masyarakat lokal di sekitar Kepulauan Derawan Kalimantan Timur. Selanjutnya akan dilanjut ke moderator. Terima kasih Alia. Selanjutnya pada tantangan proyek ini akan dijelaskan oleh Dinda. Pak Dinda dipersilakan. Baik, terima kasih pada Kaila. Jadi di sini ada tantangan proyek. Beberapa tantangan utama yang dihadapi proyek itu, yang pertama itu kurangnya data dasar tentang stok karbon dan kondisi ekosistem. Kemudian koordinasi antar instansi pemerintah yang tumpang tindih. Ketiga itu rendahnya partisipasi masyarakat di tahap awal karena dianggap membatasi aktivitas ekonomi. Keempat, tekanan lingkungan seperti konversi mangrove, polusi, dan dampak perubahan iklim. Kemudian yang terakhir, untuk mengatasi hal ini, proyek menerapkan pendekatan adaptif dan edukatif berbasis komunitas. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Dinda. Selanjutnya itu dampak dan hasil akan dijelaskan oleh Iren. Kepada Iren dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Jadi kita masuk ke dalam dampak dan hasil. Jadi proyek GF Blue Forest ini memberikan dampak besar di berbagai aspek. Contoh aspeknya itu ada lingkungan, ilmiah, sosial, dan ekonomi. Jadi kita bahas satu persatu mulai dari lingkungan. Dampaknya itu adalah rehabilitasi mangrove dan lamun, kemudian ada pembentukan kawasan konservasi berbasis masyarakat, dan peningkatan kapasitas pemantauan ekosistem. Aspek yang kedua adalah ilmiah, yaitu pengembangan metodologi standar internasional untuk akuntansi karbon biru. Kemudian ada aspek sosial ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui ekowisata, budidaya ramah lingkungan, dan skema payment for ecosystem service. Kalau secara keseluruhan, proyek ini mengubah paradigma pengelolaan pesisir Indonesia dari sekedar perlindungan menjadi pemanfaatan berkelanjutan yang berbasis ekonomi dan juga iklim. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 1. Bisa ditarik kesimpulan bahwa Blue Forest ini dibentuk itu pada tahun 1991. Batuk dulu. Nah, walaupun dibentuk pada tahun 1900-an hingga awal tahun 2000, Blue Forest ini dalam menjalankan proyeknya itu banyak berkolaborasi dengan instansi lain seperti PRIN yang sudah disebutkan oleh pada teman-teman saya tadi. Nah, juga selain banyak dampak positif dari proyek Blue Forest ini, banyak juga tantangan yang instansi tersebut hadapi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 1 mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam penyampaian materi. Saya selaku moderator menutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.